Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mereview materi PPKN kelas 8 yang akan keluar di dalam penilaian akhir tahun 2019-2020. Materi penilaian akhir tahun 2019-2020: 1. Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kedua, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bentuk soal penilaian akhir tahun, khususnya materi pelajaran PPKN, meliputi 50 soal pilihan ganda. 50 soal pilihan ganda tidak jauh berbeda dengan materi penilaian tengah semester yang sudah kalian kerjakan secara online. Untuk memperjelas materi yang akan keluar di dalam penilaian akhir tahun 2019-2020, marilah kita mereview secara singkat materi yang sudah kita pelajari bersama, khususnya materi bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita mulai aja. A atau 1. Arti dan makna Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan pengakuan para pemuda untuk mengikrarkan suatu ikrar pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar Sumpah Pemuda diucapkan oleh para pemuda di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk itu, setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikutnya, organisasi yang muncul setelah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908, muncullah organisasi pemuda yang lain seperti 1. Trikoro Darmo, 2. Jong Sumatera Bon, yang ketiga Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Silebes. Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan. Trikoro Darmo memiliki 3 tujuan. 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra Indonesia di sekolah menengah dan kejuruan. Dan yang kedua, menambah ilmu pengetahuan bagi para anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan dan mempertegas peranan untuk semua bahasa dan budaya. Trikoro Darmo dilaksanakan di Gedung Stovia di Jakarta.
pada tahun 1926, organisasi pemuda di Indonesia mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Pada kongres pemuda pertama di Yogyakarta melahirkan dasar-dasar pemikiran para pemuda. Yang pertama, bahwa cita-cita Indonesia merdeka merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, membangkitkan atau mempererat persatuan dan kesatuan seluruh organisasi pemuda dalam satu wadah. Setelah melaksanakan kongres pemuda yang pertama tahun 1926, organisasi pemuda mengadakan kongres pemuda yang kedua. Kongres pemuda kedua dikenal dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 tahun 1928 melahirkan Sumpah Pemuda. Isi daripada Sumpah Pemuda: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikutnya, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda selain menggerakkan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Sumpah Pemuda juga telah menjadi jati diri bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Sumpah Pemuda juga menjadi jiwa dan semangat yang terpatri secara terus-menerus di dalam sanubari para pemuda di Indonesia. Memaknai semangat kejuangan para pemuda di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Proses lahirnya Sumpah Pemuda telah lahir para pemuda yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Di antaranya 1. W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman pertama kali didengarkan oleh bangsa Indonesia pada waktu Kongres Pemuda 2 di Jakarta. Yang kedua, Chairil Anwar yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Kerawang, Bekasi, dan Aku. Yang ketiga, Walter Monginsidi sebagai pahlawan nasional yang gugur di usia 24 tahun. Dan yang keempat adalah I Gusti Ngurah Rai juga sebagai pahlawan nasional yang gugur di usia muda juga.
Dan yang terakhir, dalam materi Sumpah Pemuda, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kita ulangi, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. 1. Persatuan. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. Dan yang ke-7, membangkitkan semangat kerjasama atau gotong royong. Itulah anak-anak sejarah singkat Sumpah Pemuda pada materi PKN kelas 8, khususnya yaitu bab 5. Dan lebih jelasnya, anak-anak bisa belajar pada buku paket bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Semangat dan tetap di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.